Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan laporan tugas UAS, kemudian simulasi traffic flow. Di sini saya sebagai Fikri Ilham dengan NIM 130 1184 172. Saya sebagai Dian Pratama Putra dengan NIM 130 1180 181. Dan saya Dinda Putra Wasyari dengan NIM 130 1190 307. Baik, di sini yang pertama ada deskripsi permasalahan. Pemerintah berencana membangun sistem pendeteksi kemacetan jalan raya yang dapat memberikan lokasi titik kemacetan berdasarkan kepadatan kendaraan di satuan unit lokasi. Untuk tujuan tersebut, tim peneliti yang terlibat mencoba membuat sebuah sistem yang dapat mensimulasikan arus kendaraan di jalan raya. Asumsi-asumsi awal jalur kendaraan pun telah disepakati, yaitu yang pertama, seluruh kendaraan adalah mobil. Kedua, jalur kendaraan memiliki hanya satu jalur berbentuk siklis seperti pada gambar. Ketiga, perilaku pengendara diatur atau dibatasi menjadi hal berikut. Terus satu, kendaraan hanya dapat bergerak maju dan demi keamanan tidak boleh melebihi kecepatan tertentu atau Vmax. Rule 2, pengendara memperhatikan jarak dengan mobil di depan untuk menghindari tabrakan. Rule 3, kecenderungan pengendara untuk menginjak rem yang menyebabkan mobil melakukan perlambatan mengikuti peluang tertentu. Dari kasus di atas diberikan sebuah persoalan berupa yang pertama, buatlah simulasi untuk sistem tersebut dengan parameter tetap M 100, P 0,3, V 00, D 2, jumlah kendaraan N 20, Tmax 1000, Vmax 5. Soal 2, dari simulasi tersebut tentukan dan jelaskan, gambarkan apa yang terjadi sistem berjalan selama Vmax. Kedua, kedapatan persatuan waktu kendaraan di interval X80, X90. Ketiga, kepadatan maksimum persatuan waktu kendaraan di setiap interval dengan panjang 5 unit posisi. Keempat, waktu rata-rata mobil kembali ke posisi awal. Di sini akan dilanjutkan oleh teman saya Dion. Yang kedua adalah pemodelan matematika. Dari aturan-aturan yang tertulis pada deskripsi permasalahan, berikut merupakan bentuk dari pemodelan sederhana untuk setiap aturan yang ada. Rule pertama yaitu penambahan 1 unit satuan kecepatan untuk kecepatan setiap mobil per 1 unit satuan waktu. Dan kecepatan setiap mobil tidak boleh melebihi batas kecepatan yang dibolehkan, yaitu Vmax. Artinya, V T plus 1 sama dengan Vt 1 kurang dari sama dengan Vmax. Rule kedua, misalkan jarak aman antar dua mobil beriringan adalah D, maka kecepatan setiap mobil harus memenuhi V kurang dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan D minus 1. Dan rule yang terakhir adalah pengemudi memiliki kecenderungan untuk mengerem dengan peluang sebesar P, yang mengakibatkan mobil mengalami perlambatan sebesar 1 satuan unit kecepatan, sehingga jika menginjak rem, kecepatan menjadi V plus 1 sama dengan Vt minus 1 lebih besar sama dengan 0, karena mobil tidak dibolehkan mundur. Terus untuk update kecepatan yaitu Vt plus 1 sama dengan max kurung rawal min Vt plus 1 Vmax D min 1 tutup kurung minus 1,0 dengan peluang P. Dan yang kedua adalah min Vt plus 1 Vmax D minus 1 dengan peluang 1 min P. Rumus untuk posisi update posisi kendaraan yaitu Xt plus 1 sama dengan Xt plus V plus 1 jika Xt plus Vt plus 1 dari sama dengan M. Dan yang kedua adalah Xt plus V kurung T plus 1 minus M minus 1 jika Xt plus V T plus 1-nya lebih dari M. Ketiga adalah algoritma dan hasil simulasi dijelaskan oleh Dinda. Baik, terima kasih. Untuk saat ini akan dilakukan hasil simulasi untuk program yang telah kami buat. Di sini bisa dilihat
Untuk yang pertama itu ada import package yang diperluin, itu ada pandas, NumPy, terus ada random, ya import random dari NumPy, terus ada uniform, terus ada matplotlib buat bikin si plottingnya, scatternya, terus ada juga buat figurnya sendiri, terus nanti ada kebutuhan matplotlib buat function animation, dan kebutuhan package yang lainnya. Terus yang kedua itu ada inisialisasi. Di sini untuk inisialisasi itu ada M sama dengan 100 seperti yang tertera pada soal. Lalu ada P sama dengan 0,3. Lalu ada V0 sama dengan 0, terus ada distance itu di sini dimasukinnya 1. Terus ada N, banyak kendaraan sebanyak 20, ada Tmax banyak 1000, dan kecepatan maksimal atau Vmax-nya itu ada 5. Terus nanti ada variabel yang diperlukan itu ada A, B, C, X, dan Y itu untuk iterasi, dan den_b itu untuk density, menyimpan density B, dan den_c itu untuk menyimpan nilai density C. Lalu di sini ada area untuk membuat area yang nanti akan dibuat pada proses pemodelan. Lalu selanjutnya itu ada inisialisasi posisi. Di sini ada X vehicle dan V vehicle. X vehicle itu untuk jarak dari atau posisi dari kendaraannya, dan V vehicle itu untuk kecepatan si kendaraan tersebut. Dan di sini tuh ada perulangannya di mana sebanyak N, tadi banyaknya kendaraan, nanti di sini program itu akan merandom nilainya dari 1 sampai 100. Nanti dari random itu bakal dimasukin ke dalam nilai si posisi kendaraannya. Nah, untuk kecepatan kendaraannya karena ini baru inisialisasi posisi, jadi kecepatan awalnya itu diisinya pakai kecepatan 0. Oke, lalu habis itu nanti kendaraannya itu disortir mengurutkan nilai dari yang kecil ke terbesar, hingga hasilnya nanti seperti ini. Lalu selanjutnya itu ada list area untuk menyimpan jumlah mobil tiap area. Di sini areanya itu dibuat dari range 0 sampai 20. Lalu habis itu nanti dimasukin ke dalam tadi area area yang udah diinisialisasi. Terus selanjutnya ada list status kendaraan. Di sini ada fungsi list status kendaraan untuk menyimpan nilai boolean, apakah mobil atau kendaraan sudah melakukan satu putaran atau sebanyak jarak itu udah 100, melebihi 100 atau belum. Lalu di sini ada list status kedua untuk menyimpan sama nilai boolean apakah mobil sudah melebihi satu putaran. Lalu di bawahnya itu ada inisialisasi waktu awal. Lalu selanjutnya itu untuk ada list waktu kendaraan untuk menyimpan nilai waktu sebuah mobil kembali ke posisi awal. Jadi di sini nanti variabel ini untuk menyimpan waktu-waktu di mana kendaraan itu akan kembali ke posisi awal. Nah, untuk selanjutnya itu ada mulai masuk ke fungsinya di mana perulangan ini akan berdasarkan Tmax-nya. Jadi waktu paling maksimalnya itu 1000. Lalu selanjutnya itu ada membuat list area menjadi 0, terus ada set figure untuk si scatternya nanti untuk tampilannya apakah mobil atau kendaraan itu akan berpindah tempat atau enggak, itu bakal dibuktiin dari figur ini. Lalu di sini ada fungsi update posisi mobil sesuai sama yang tadi ada di laporan yang ada di sini. Terus selanjutnya itu ada menyimpan waktu mobil kembali ke posisi awal. Terus selanjutnya ini ada menghitung jumlah mobil tiap area 5 satuan. Untuk fungsi ini itu nanti untuk kasus yang bakal dibahas nanti selanjutnya. Lalu selanjutnya itu ada menghitung jumlah mobil dalam interval X80 sampai X90. Oke, selanjutnya itu bakal ngeprint atau show tampilan si grafiknya. Dari situ nanti bakal ada fungsi untuk menyimpan nilai density untuk interval X80, X90. Itu disimpan ke density den_b. Terus untuk selanjutnya ada menghitung density setiap 5 satuan. Lalu ada selanjutnya itu menyimpan density maksimum setiap 5 satuan. Lalu yang terakhir itu ada update kecepatan mobil sesuai sama yang tadi ini juga. Yang sudah ada di laporan. Oke, ini untuk running programnya itu karena T-nya itu besar, jadi
sebelumnya udah kelompok kami run terlebih dahulu, karena untuk run program ini tuh lumayan lama karena membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Dikarenakan T-nya itu besar jumlahnya, jadi ada 1000, jadi memakan waktu yang lama. Jadi untuk tampilan grafiknya itu kita menggunakan scatter plot. Jadi grafiknya itu akan di-print satu persatu berdasarkan T-nya. Jadi posisi mobil di T keberapa itu mereka bakal nampilin posisi mobil 1, 2, 3, 4 sampai 20 itu ada di mana. Dan nanti setiap waktunya itu bakal berubah seiringnya waktu dan rumus yang udah ditentuin tadi di atas. Nah, untuk kurang lebihnya posisi kendaraan bakal kayak gini. Terus di sini ada selanjutnya itu, sebelumnya itu kenapa pakainya scatter plot? Soalnya dari kelompok kami itu belum bisa mengimplementasikan dalam bentuk animasi karena ada keterbatasan pengetahuan juga, dan sebenarnya udah nyoba tapi nggak muncul gitu. Terus selanjutnya itu masuk ke soal yang tadi udah disebutin rekan saya. Di sini, dari simulasi tersebut menentukan dan menjelaskan. Tadi kan udah dijelasin apa yang bakal terjadi selama T-max-nya. Nah, untuk kepadatan persatuan kendaraan di interval X80 dan X90, itu di sini kami buat plot figurnya untuk menentukan kepadatan di interval X80 sampai X90. Dan hasilnya itu terlihat seperti yang ada di layar. Ini berikut merupakan grafik dari kepadatan interval untuk X80 sampai X90. Lalu selanjutnya untuk soal kedua itu jelaskan kepadatan maksimum persatuan waktu kendaraan di setiap interval dengan panjang 5 unit posisi. Untuk pembuktian itu, di sini kami membuat sebuah plot density untuk interval 5 satuan area. Berdasarkan tadi fungsi yang ada di sini. Selanjutnya soal selanjutnya itu waktu rata-rata mobil kembali ke posisi awal. Untuk waktu rata-rata mobil itu kami menggunakan fungsi berupa sum array waktu kendaraan dibagi panjangnya isi dari array tersebut gitu. Dan hasilnya itu rata-rata waktu kendaraannya itu adalah 27,9359 dan sekian. Kalau misalnya dibulatin itu jadinya 27,8. 27,28 maksudnya 28,0. Selebihnya kurang lebih kayak gitu, dan ini tadi yang function animasi untuk tampilannya, cuman karena tadi dari saya sebutin kalau misalnya nggak bisa, jadi seperti ini. Mungkin untuk simulasi cukup sekian. Saya kembalikan lagi ke Saudara Fikri. Baik, terima kasih Adinda. Di sini akan ada kesimpulannya. Kesimpulannya adalah setelah melakukan pemodelan dan simulasi dari persoalan yang diberikan, kelompok kami menyimpulkan bahwa kepadatan kendaraan akan mempengaruhi posisi kendaraan untuk kembali ke posisi semula. Dengan maksud, semakin padat suatu area, maka kecepatan kendaraan pada area tersebut tidak dapat mencapai Vmax. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.